Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Ihsan Hafizahumullah Ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-23, mencari nafkah yang halal. Ini perintahnya untuk para suami ya, para keluarga. Yang pertama, dari manakah harta yang Anda peroleh dan kemanakah harta yang dibelanjakan? Kenapa kita harus pastikan harta yang kita hasilkan adalah harta yang halal, yang kita belanjakan juga, kita belanjakannya betul-betul untuk keperluan atau kebutuhan yang itu diridhoi oleh Allah. Karena pada yaumul hisab nanti, di antara yang Allah tanya di yaumul hisab adalah tentang harta kita. Dari mana kita hasilkan dan kemana kita belanjakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an jasadihi fima abla. Jasadnya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi. Dan hartanya Allah tanya 2. Yang pertama, min aina iktasabahu. Dari mana dia hasilkan. Yang kedua, wa fima anfaqah. Kemana dia belanjakan harta tersebut. Maka pertanyaan tentang harta ini paling berat karena 2 yang ditanya, dari mana kita hasilkan, kemana kita belanjakan. Kalau itu dibelanjakan kepada perkara-perkara yang haram, maka itu dosa. Termasuk juga ummahat, perkara-perkara yang mubazir, membelikan anaknya petasan, walaupun cuma mercon saja, kembang api saja, tetap saja itu masuk dalam perkara yang mubazir. Apalagi beliin anaknya rokok, itu termasuk perkara yang mubazir. Yang itu akan dihisap oleh Allah Ta'ala, dan orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Dan yang keempat yang Allah tanya, wa an ilmihi fima amal. Tentang ilmunya apakah dia amalkan atau tidak. Nah ini kenapa kita harus pastikan harta yang kita hasilkan itu dari jalan yang halal dan kita belanjakan juga ke dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah. Karena masalah belanja ini mungkin yang ummahat kadang ya keliru.
membelanjakan uangnya justru untuk perkara-perkara yang itu sia-sia, perkara-perkara yang itu tidak bermanfaat. Termasuk juga anak-anaknya diperhatikan bahwasannya apabila orang tua membelikan sesuatu yang justru bisa mengantarkan anaknya berbuat maksiat, maka itu juga akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita urgensi mencari rezeki yang halal. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi, wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Kata Rasulullah, tidak ada satupun amal yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satupun amal yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah larang untuk kalian melakukannya. Sesungguhnya malaikat Jibril mewahyukan ke dalam sanubariku, kata Rasulullah, bahwasannya innan nafsa, sesungguhnya jiwa ini la tamutu, tidak akan diwafatkan oleh Allah hatta tastakmila rizqaha, sampai dia disempurnakan rezekinya. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki. Di antaranya, carilah rezeki dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan. Maknanya, tidak menjadikan caranya itu cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud menghasilkan rezeki dari cara yang diharamkan oleh Allah? Ummahat sudah belajar dalam fikih muamalah harta. Di antara menghasilkan harta dengan cara yang zalim, di antaranya apabila dihasilkan dari cara menipu, berbuat curang, mengurangi takaran atau timbangan, menyembunyikan aib pada barang yang dia jual. Sama ini ummahat. Kadang kita kan kalau jual barang second pengennya untung tetap. Tapi ternyata dengan cara apa? Menyembunyikan aib. Dia jual motornya, padahal motornya bekas tabrakan nggak dikasih tahu. Dia jual mobilnya, padahal mobilnya bekas kena banjir, dia nggak kasih tahu. Maka menyembunyikan aib pada barang yang dia jual itu termasuk dalam penipuan dan berbuat curang. Yang Rasulullah mengancam berbuat curang atau melakukan penipuan itu termasuk dalam salah satu dosa besar. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang, maka dia bukan masuk golongan kami, kata Rasulullah. Kemudian juga cara menghasilkan harta yang diharamkan oleh Allah dengan cara riba. Apakah itu dalam hal hutang piutang atau itu dalam hal jual beli? Karena ulama membagi riba jadi dua kan. Ada riba dain, riba dalam hal hutang piutang. Ada riba dalam hal al-bai', yaitu riba dalam jual beli. Riba dalam hutang piutang misalnya seseorang meminjamkan uang kepada saudaranya dengan mensyaratkan dikembalikan dengan nilai lebih. Contoh, si A berkata kepada si B, nih saya pinjemin kamu 100.000, tapi kamu bayarkan ke saya 150.000. Ini masih terjadi kan di zaman kita. Disebutnya bank emok. Bank emok yang suka keliling-keliling itu. Ya, ngasih kredit tapi bayarnya lebih.
Karena dia dikasih jangka waktu untuk membayarnya, akhirnya dikasih pinjam kredit, tapi dia harus bayarkan dengan jumlah yang lebih. Nah, ini masuknya dalam riba dain, riba dalam hal hutang piutang. Begitu juga termasuk riba dalam hal hutang piutang ummahat yang diremehkan juga riba ketika memanfaatkan barang gadai. Ini udah dijelasin ya sama Ustaz Irfando nih. Udah dijelasin. Hah? Ah, ummahat belum terus. Nah, anak takut ngantuk kalau duduk terus. Dari Multaqo Poldapi soalnya. Agak lelah. Apa tadi? Riba ya. Riba terbagi dua kan. Riba dain. Ini maksudnya riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang apa saja tadi? Mensyaratkan di awal akad dibayar dengan jumlah yang lebih. Jumlah yang lebih. Yang kedua, termasuk ini riba dain, memanfaatkan barang gadai ummahat. Memanfaatkan barang gadai. Ini yang gagal difahami lembaga-lembaga perbankan hari ini, termasuk pegadaian. Ya, ada orang pinjam uang ke kita 5 juta, dia gadaikan motornya. Motornya kita pakai, itu riba. Ya, nggak boleh. Barang yang digadaikan ke kita nggak boleh dipakai. Kalau kita manfaatkan, itu masuk ke dalam riba. Kaidahnya sudah sering disampaikan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Sering ya disampaikan. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat kepada siapa? Kepada si pemberi hutang, maka itu jatuh ke dalam riba. Kalau ummahat pinjemin uang ke orang, dia gadain barangnya, ummahat pakai barangnya, dimanfaatin, maka itu masuk dalam riba. Nggak boleh memanfaatkan barang gadai. Yang ketiga, termasuk riba dalam hal hutang piutang juga pemberi hutang menerima hadiah dari orang yang berhutang sebelum hutangnya lunas atau sebelum lunas hutangnya. Jadi ummahat ngasih pinjam uang ke orang
10 juta. Orangnya baru cicil 5 juta. Kemudian dia bawain hadiah ke Ummahat. Bawain durian montong. Ya. Ummahat makan, boleh atau tidak? Nggak boleh. Itu masuk dalam kaidah ini. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat atau keuntungan kepada si pemberi hutang, maka itu jatuh ke dalam riba. Kecuali, kata ulama, itu sudah biasa dilakukan oleh orang yang berhutang tersebut. Jadi orang yang berhutang itu memang sudah biasa ngasih hadiah kepada orang yang pinjemin dia uang itu. Kalau dari sebelum dia ngutang sudah biasa, maka itu boleh. Atau yang kedua, pemberian hadiahnya itu dianggap sebagai pembayaran cicilannya. Maka ini bisa. Tapi kalau dia sebelum ngutang nggak pernah ngasih hadiah. Ketika ngutang, hutangnya belum lunas, dia malah ngasih hadiah. Maka itu nggak boleh kita terima. Kecuali tadi kita jadikan itu sebagai pembayaran cicilannya. Yang kedua, riba bai' atau riba dalam jual beli. Apa saja riba bai' ini? Yang pertama ada namanya riba fadl. Tahu riba fadl, Umahat? Riba fadl itu tukar menukar harta ribawi oh iya. Tukar menukar harta ribawi yang sejenis dengan adanya tambahan. Contoh, biasanya mendekati Idul Fitri, rupiah lama ditukar rupiah baru. 100 ribuan baru ditukar dengan uang lama, biasanya bayarnya 110.000. Itu namanya riba apa? Fadl. Tukar menukar harta ribawi tapi yang sejenis. Yang sejenis itu maksudnya sama-sama rupiah. Atau tukar menukar beras dengan beras, beratnya beda. Walaupun mereknya memang beda. Tukar menukar beras rojo lele 10 kilo dengan beras pandan wangi 5 kilo. Nah itu masuknya dalam riba fadl. Karena tukar menukar harta ribawi yang sejenis dengan adanya apa? Tambahan. Harta ribawi itu apa saja? Kalau disimpulkan dua. Yang pertama alat tukar. Yang kedua adalah makanan pokok. Udah itu saja. Harta ribawi itu alat tukar atau alat yang kita gunakan untuk membayar suatu transaksi. Yang kedua, makanan pokok. Kalau tukar menukarnya, dia sejenis
dan ada tambahan, maka ini disebutnya riba fadl. Paham nggak Umahat riba fadl? Hah? Tukar menukar HP dengan HP, tapi ada tambahan, itu riba fadl bukan? Hah? Tadi dulu HP dengan HP dulu. Hah? Saya mau tukar nih HP lama dengan HP baru, tapi saya nambah. Itu masuk riba bukan? Bukan, karena dia bukan harta ribawi. Ya, tukar menukar emas dengan emas, tapi ada tambahan, sama, itu riba. Ya, iya sama. Karena emas itu selamanya dia akan jadi alat tukar kata ulama. Makanya kenapa nggak boleh termasuk jual beli emas secara online. Karena emas itu tetap dianggapnya sebagai alat tukar selama-lamanya. Ya. Yang kedua, ada namanya riba nasi'ah. Pakai hamzah ya, bukan ain. Riba nasi'ah, tukar menukar harta ribawi yang tidak sejenis. Nah ini titik pembedanya. Yang tidak sejenis dilakukan secara tidak tunai atau tidak langsung serah terimanya. Jadi kalau riba nasi'ah, tukar menukarnya harta ribawi tadi. Kalau tidak makanan pokok atau alat tukar. Tapi dia nggak sejenis. Rupiah ditukar dolar, rupiah ditukar emas. Jumlahnya boleh beda, tapi yang nggak boleh itu dilakukannya secara tidak tunai. Artinya ngutang. Nah, kan ada ya lembaga yang mengadakan kredit emas. Itu riba. Karena yang namanya emas ditukar rupiah nggak boleh secara kredit, harus tunai. Atau serah terimanya tidak langsung. Nah ini kenapa kita diharamkan jual beli emas secara online. Karena kenapa? Serah terimanya nggak bila langsung. Bayarnya mungkin bisa tunai dengan transfer, tapi serah terimanya baru dikirim besok, baru dikirim nanti. Nah itu nggak bisa. Ya, maka harus dipastikan syaratnya harus tunai dan serah terimanya langsung. Ya, tapi kalau belinya diantam nggak bisa sekarang. Harus dengan cara online. Ya, paham Umahat? Ini diantara cara menghasilkan harta dengan apa? Dengan cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi diantaranya tadi yang pertama apa? Ada unsur penipuan, berbuat curang, kemudian yang ketiga riba ini. Yang keempat ada unsur kezoliman di dalamnya. Ada unsur kezoliman. Apakah dia pinjam uang saudaranya tapi nggak dibayar-bayar, itu zolim. Ya, dan jangan dia pikir hartanya itu semakin banyak dia zolim sama orang, justru hartanya menjadi tidak berkah. Karena di dalamnya ada unsur apa? Kezoliman. Gak boleh. Seseorang kalau punya hutang, dia wajib bayar.
Jangan sampai dia jadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Dia ambil harta saudara muslim atau muslimahnya, tapi dia nggak mau membayarnya. Ini sama dengan mengambil harta dengan cara yang batil. Nah, ini cara-cara yang harus kita jauhi di dalam kita menghasilkan rezeki. Orang yang dia cari rezekinya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah ini orang yang tawakalnya kurang. Bergantungnya kepada Allah ini kurang. Kalau dia yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah sudah menetapkan jatah rezekinya, untuk apa dia cari harta dengan cara yang haram? Berapapun yang dia hasilkan, itu sudah Allah tetapkan. Tinggal dia yang pilih. Dia mau cari dengan cara yang halal atau sebaliknya. Dia cari dengan cara-cara yang diharamkan oleh. Makanya Rasulullah kan melanjutkan hadisnya ini. Kata Rasulullah, wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bima'asillah fa innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atih. Kata Rasulullah, janganlah kalian gara-gara rezeki kalian agak terlambat datangnya, kemudian kalian cari dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan kadang-kadang rezeki kita seret tuh mahal. Rezeki kita sempit, akhirnya kita tempuh apa? Cara-cara yang diharamkan oleh Allah, maka ini tidak benar. Ya, makanya kata Rasulullah, fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan karunia-Nya kepada seorang hamba kalau dia cari itu dengan cara maksiat kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi secara fisik dia dapat tuh mah. Artinya harta dia dapat. Dengan dia nipu, curang, riba, dia hasilkan harta itu. Tapi Allah cabut keberkahannya. Allah cabut apa? Keberkahan hartanya. Kalau Allah sudah cabut keberkahan hartanya, gimana dia bisa jadikan istri dan anaknya soleh dan soleh? Kalau dia kasih makannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana akan timbul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau ternyata penghasilannya dari cara yang haram? Bagaimana dia bisa mudah beramal soleh, rajin untuk melakukan perintah Allah kalau ternyata cara menghasilkan rezekinya dari yang diharamkan? Maka ini punya pengaruh. Bahwasannya harta yang haram itu pengaruh kepada orang yang memakan harta haram tersebut. Begitu juga dalam riwayat yang lain, hadis Jabir radhiyallahu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, la tastabti'ur rizqa fa innahu la yamutal 'abdu hatta yablugha akhir rizqin huwa lah fa ajmilu fit talab akhdhil halala wa tarkil haram. Kata Rasulullah, janganlah kalian menganggap rezeki yang lambat turunnya kepada kalian. Karena tidak seorang pun yang meninggal sebelum sempurna rezekinya. Maka dari itu, carilah rezeki dengan cara yang baik, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Maka beliau mengingatkan kita periksa rezeki yang kita peroleh. Karena kita akan dihisap oleh Allah dari mana harta yang kita hasilkan, kemana harta yang kita belanjakan. Carilah harta yang halal.
serta hindari yang haram, termasuk harta benda yang masih mengandung syubhat juga harus kita jauhi. Karena Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal jelas kata Rasulullah, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, berarti dia selamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Nabi dan para sahabat adalah teladan yang terbaik. Mereka berhati-hati dan sangat tegas dalam urusan rezeki ini. Mereka bersungguh-sungguh memperhatikan rezeki yang diperoleh. Apalagi yang halal itu yang selalu mereka cari. Sementara yang haram itu mereka tinggalkan. Dan kita hidup di zaman yang syubhat bertebaran. Bahkan banyak harta-harta yang syubhat itu yang ternyata itu adalah harta yang haram. Nah ini salah satu kaidahnya ummah. Kalau kita sudah berani memakan harta yang syubhat, lama-kelamaan kita akan jatuh kepada perkara yang haram. Maka yang lebih aman ummahat, tinggalkan perkara yang syubhat. Apa yang dimaksud perkara yang syubhat? Apalagi di zaman sekarang, yang kita belum tahu kehalalan dan keharamannya. Jadi jangan katakan, oh ini kan belum jelas hukumnya, udahlah ambil aja. Justru kalau memang belum jelas hukumnya, maka lebih baik kita tinggalkan. Itu yang lebih selamat tadi kata Rasulullah. Famanittaqas syubuhat, siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Nah ini yang lebih aman ummahat. Karena harta yang haram, harta yang syubhat itu bisa jadi karena kita nggak tahu ilmunya, maka itu menjadi haram hukumnya setelah kita tahu tentang hukumnya tersebut. Maka yang lebih baik apa? Tinggalkan yang namanya penghasilan-penghasilan yang syubhat. Apakah itu menjual barang-barang yang mungkin di zaman sekarang itu akan digunakan untuk perkara yang haram. Contoh misalnya jual bikini, boleh nggak Umahat jual bikini? Hah? Tahu kan pakaian bikini? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh kalau lihat pembelinya itu nutup aurat. Tapi kalau pembelinya sudah nggak nutup aurat, haram hukum. Makanya nggak bisa kan kalau itu dijualnya secara apa? Online. Karena kita nggak lihat siapa yang makainya. Ya, maka itu kan perkara syubhat. Terkadang ya kita bingung ini halal apa enggak ya. Maka kalau itu yang membelinya adalah kita tahu oh jilbabnya lebar ini yang beli pakai nikop lagi. Maka boleh ya karena dia akan gunakan itu di hadapan suaminya saja. Tapi kalau ternyata yang beli sudah biasa apa? Buka auratnya, maka dia akan gunakan ini di luar rumahnya. Maka ini yang menjadikan seseorang itu terkena syubhat-syubhat seperti ini. Ya. Kemudian kemudian Rasulullah mengabarkan ummahat
Akan datang nanti di suatu zaman banyak orang yang tidak peduli dari mana harta yang dia hasilkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haram. Akan datang nanti suatu zaman seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia dapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah telah menyampaikan ancaman orang yang makan harta dengan harta yang haram. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Ad-Darimi yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata fi suhtin an-naru aula bihi." Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Maksudnya di sini tidak masuk surga, maksudnya dia lama di nerakanya. Begitu juga Allah mengecam orang-orang Yahudi karena karakternya orang Yahudi, tabiatnya orang Yahudi suka makan makanan haram. Sama tuh, suka makan riba juga. Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf 165 kalau tidak salah, Allah berfirman, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang Yahudi itu sukanya makan riba, padahal mereka telah dilarang untuk melakukannya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, salah satu bentuk makan makanan haram menerima suap. Nah ini yang disebut dengan riswah mahal. Al-A'raf kalau tidak salah 165 nih. Coba kita cek. Bunyinya wa akhdhihimur riba. Oh 161 afwan. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Al-A'raf ayat 161. Imam Qurtubi mengatakan salah satu karakternya orang Yahudi akaluna lis-suh. Mereka suka makan makanan yang haram. Di antara bentuk makanan haram adalah mereka makan dari suap, yaitu riswah. Yang di antara bahaya menerima suap ummahat, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Amr bin As, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Biasanya kan orang yang menerima suap ini orang yang punya jabatan atau dia punya pengaruh dalam memberi wewenang. Maka ini akan menjadikan orang ini dilaknat oleh Rasulullah pada hari kiamat. Apa artinya laknat? Gak bisa dapat syafaatnya Rasulullah. Kalau orang sudah dilaknat, maknanya dijauhi dari kasih sayang Rasulullah. Gimana dia mau dapat syafaat kalau dia dijauhkan dari rahmat kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah pernah dapat kurma di jalan. Kemudian beliau bersabda, laula an takuna min sadaqah
la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir, kurma ini adalah kurma dari harta sedekah, niscaya aku telah memakannya. Di sini apa yang Rasulullah lakukan, Ummahat? Meninggalkan yang namanya apa? Syubhat. Karena Rasulullah nggak boleh makan apa? Harta sedekah. Beliau padahal dapetin kurmanya di mana? Di rumahnya. Jatuh. Tapi beliau takut, tuh jangan-jangan ini sedekah. Dari zakat yang dikasih sahabat, kemudian ada yang jatuh. Sampai segitunya hati-hatinya Rasul. Ya, daripada beliau salah, lebih baik beliau tinggalkan. Makanya beliau ucapkan kalimat ini. Seandainya seandainya aku tidak khawatir, kurma ini adalah kurma sodako, aku sudah makan. Tapi aku khawatir ini kurma sodako yang aku dilarang untuk memakannya. Nah, dalam perkara muamalah harta yang lebih baik kita bersikap hati-hati. Hati-hati artinya apa? Meninggalkan segala perkara yang syubhat, belum jelas tentang hukumnya. Kemudian juga sahabat Abu Hurairah menceritakan, suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Inni la anqalibu ila ahli, fa'ajidut tamrata saqitatan ala firashi, fa'arfa'uha li'akulaha, thumma akhsha an takuna sadaqatan fa'ulqiyaha. Saat aku pulang ke rumah, kata Rasulullah, aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian kurma itu aku ambil untuk aku makan. Tetapi aku khawatir jika kurma itu adalah kurma sedekah atau kurma zakat, maka aku pun membuangnya. Ya, maknanya membuangnya di sini, beliau nggak jadi makan. Karena beliau takut itu adalah harta zakat atau harta sedekah. Masih dari Abu Hurairah juga, beliau meriwayatkan Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma dari harta zakat, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah berseru, cih, cih, maksudnya keluarkan, buang, buang, buang. Maka beliau berkata, amma sya'arta ana la na'kulus sadaq. Tidakkah kamu tahu, wahai Hasan, kita ini tidak boleh makan harta sedekah atau harta zakat. Lihat, kalau Rasulullah itu makan berarti haram. Begitu juga kalau ahlul bait, keluarganya Rasulullah makan harta zakat itu haram. Gak boleh. Ya, karena kenapa? Karena kita dilarang oleh Allah untuk makan harta sodakoh atau harta zakat. Ya, jadi malah ya kita ingatkan ini bahwasannya Rasulullah adalah orang yang sangat hati-hati di dalam memakan makanan yang masuk ke dalam perut. Hasan menjawab, aku ingat tatkala aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat, lalu aku masukkan ke dalam mulutku. Maka beliau pun mengeluarkan kurma itu beserta saripatinya, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidak masalah kurma tersebut dimakan bocah ini. Tetapi beliau menegaskan, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Inilah yang disebut wara' ummahat. Apa artinya wara' ummahat? Wara' itu kan tarku ma yaduruhu fil akhirah. Kata Imam Ibn Qayyim, wara' itu meninggalkan segala perkara yang bisa membahayakannya di akhirat nanti. Ini namanya sifat apa? Wara'. Meninggalkan perkara yang dikhawatirkan akan apa? Membahayakannya di akhirat nanti. Begitu juga para sahabat, diantaranya Ummul Mukminin Aisyah.
bercerita tentang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau punya budak yang ditugaskan membawa bekalnya setiap hari. Abu Bakar selalu makan dari bekal yang disediakan budak itu. Pada suatu hari budak itu bawa makanan, maka Abu Bakar pun langsung memakannya. Kemudian budak itu bertanya, "Wahai Tuan, tahukah engkau dari mana makanan itu berasal?" Abu Bakar balik bertanya, "Memangnya dari mana?" Kata budak itu, "Pada masa jahiliyah dulu, aku itu pura-pura jadi dukun untuk ngobatin orang. Padahal aku nggak ngerti perdukunan. Jadi aku nipu orang itu. Kemudian tadi aku ketemu lagi dengan orang tersebut. Dan dia memberiku makanan. Makanan yang kau makan itu tuh, yang diberikan oleh orang tersebut." Lihat bagaimana reaksinya Abu Bakar. Beliau spontan memasukkan jarinya ke dalam mulut dan mengorek-ngoreknya sampai dia muntahkan semua isi perutnya. Bahkan ada ungkapan yang luar biasa, kata Abu Bakar, "Seandainya aku tidak bisa mengeluarkan makanan yang haram ini kecuali dengan dicabut ruhku, aku akan lakukan itu." Lihat bagaimana takutnya para sahabat masuk ke dalam perutnya makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Syariat juga memperhatikan hal-hal semacam ini, yaitu anjuran agar meninggalkan sesuatu yang masih diragukan kehalalannya. Tidak lain demi menghindari perkara yang haram. Adi bin Hatim radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaih." Jika kamu melepas anjingmu, maka ucapkanlah bismillah. Nah, ini kalau ingin menangkap hewan buruan dengan menggunakan anjing. Anjingnya dilepas dengan baca bismillah. Jika anjing itu menangkap hewan buruan untukmu, dan kamu dapati hewan buruan itu masih hidup, maka sembelihlah dia. Adapun jika kamu dapati hewan buruan itu sudah mati, dan anjingmu tidak memakannya, maka silakan dia makan. Paham gak ini Umahat? Kalau anjing makan hewan buruan, kalau masih hidup dan bisa kita sembelih, ya kita sembelih. Itu kalau keadaannya masih hidup. Tapi kalau dia ternyata sudah mati dan tidak ada bagian yang dimakan oleh hewan yang mati tersebut, oleh anjing tersebut, maka itu halal untuk kita makan. Nah, ini yang dimaksud. Tetapi jika kamu dapati anjing lain ikut membunuh hewan buruan itu, maka jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu pasti anjing manakah yang telah membunuhnya. Karena terdapat kemungkinan kan, anjing lain yang ikut membunuh hewan buruan tersebut, yang dilepaskan pemiliknya tanpa mengucapkan apa? Bismillah. Sementara ayatnya jelas, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Tidak boleh kita makan hewan buruan yang di situ tidak dibaca apa? Bismillah. Sama misalnya ummahat berburu burung. Biasanya kan pakai senapan. Maka kalau berburu burung, sebelum nembak ucapin apa? Bismillah. Ketika nembaknya kena dan hewan itu masih hidup, disembelih. Kalau hewannya langsung mati, maka boleh untuk langsung kita makan. Karena itu hewan buruan. Jadi kalau hewan buruan, kita langsung bunuh, itu boleh, langsung dimakan. Dengan syarat tadi ya, tidak ada bagian tubuhnya yang dimakan oleh binatang yang lain. Nah, ini bagaimana Rasulullah memerintahkan Adi bin Hatim untuk berhati-hati dengan hewan buruan yang dia dapatkan. Pastikan tadi, hewan buruan itu bukan hewan buruan yang haram secara zatnya. Mencari nafkah dengan ilmu dan takwa.
Terdapat dua perkara yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dalam mencari nafkah. Keduanya sangatlah penting. Baik orang itu berprofesi sebagai pedagang, buruh, pegawai, maupun bekerja dan berusaha di bidang lainnya. Kedua perkara tersebut yaitu ilmu dan takwa. Dan berikut penjabarannya. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya apa? Berilmu dulu sebelum berbuat dan juga berkata. Nah, ini prinsip kita. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita belum tahu ilmunya, tinggalkan rumah. Apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu uang, ya. Apalagi kita ada di zaman apa? Teknologi informasi digital yang begitu deras sekali. Ya, banyak uang-uang yang bisa dihasilkan dari usaha-usaha di dunia digital. Maka kita harus tahu dulu tuh hukumnya. Sebelum kita tahu, maka nggak boleh kita ngambil uang dari penghasilan digital tersebut, karena itu masuk ke dalam perkara apa? Syubhat. Umar bin Khattab pernah melarang para pedagang masuk pasar, karena mereka nggak paham hukum-hukum jual beli. Minimal mereka harus tahu hal-hal yang penting wajib diketahui. Contoh, pedagang tahu waktu-waktu yang dilarang jual beli. Misalnya pada waktu yang pada waktu ketika azan Jumat sudah berkumandang. Nah, ini diantara sebab ya kenapa harta itu jadi haram. Di antaranya dari sisi waktu, maaf, ada satu waktu yang kita tidak boleh melakukan transaksi jual beli, yaitu saat azan Jumat berkumandang. Tapi ini khusus bagi mereka yang wajib sholat Jumat. Adapun bagi mereka yang tidak wajib sholat Jumat, tetap boleh melakukan transaksi jual beli. Jadi larangan ini hanya berlaku mereka yang wajib sholat Jumat. Siapa saja? Muslim, berakal, balik, laki-laki, mukim, dia tidak dalam keadaan safar dan tidak dalam keadaan sakit. Kemudian juga ada satu tempat yang kita nggak boleh melakukan jual beli ummahat, yaitu di area masjid. Diingatkan ini, kalau ada pedagang jualan di dalam masjid, itu penghasilannya haram. Karena kenapa? Dia melakukan jual beli di tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah, "Idza ra'aita ahadukum man yabi'u aw yashtari fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila salah seorang di antara kalian melihat ada saudara muslimnya jual beli di area masjid, maka doakan orang tersebut, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada kalian. Nah, ini di antara sebab kenapa penghasilan itu jadi haram atau jual beli diharamkan, karena sebab apa? Tempat dan juga waktunya. Begitu juga dari sisi barang yang diperjualbelikan. Ummahat harus tahu barang-barang apa saja yang haram diperjualbelikan. Contoh, barang yang haram diperjualbelikan, minuman yang memabukkan, kemudian bangkai, daging babi, anjing, termasuk juga alat-alat musik, haram. Termasuk juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Termasuk juga patung-patung makhluk bernyawa. Yang itu semuanya haram untuk diperjualbelikan. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya. Walaupun memang yang ada di dalam Al-Quranul Karim, Allah hanya sebutkan apa? Bangkai, darah, dan juga daging babi saja, kan gitu. Innama harama alaikumul maitata
waddama walahmal khinzir. Sungguhnya Allah haramkan untuk kalian yaitu bangkai, darah dan juga daging babi. Kaidahnya ummahat, setiap barang yang haram dimanfaatkan maka itu haram diperjualbelikan. Itu kaidahnya ummahat. Setiap barang yang haram dimanfaatkan maka barang itu haram untuk diperjualbelikan. Setiap barang yang haram dimanfaatkan maka barang itu haram diperjualbelikan. Daging babi kita nggak boleh makan, berarti haram diperjualbelikan. Minuman khamr kita dilarang minum, maka itu haram diperjualbelikan. Alat-alat musik kita nggak boleh main musik, maka itu alat-alat musik haram diperjualbelikan. Jadi itu kaidahnya tadi, Umar. Setiap barang yang haram kita manfaatkan berarti barang itu haram untuk diperjualbelikan. Dalil yang lain dari hadis. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innallaha azza wa jalla haramal khamra wa thamanaha wa haramal maitata wa thamanaha wa haramal khinzira wa thamanahu." Sesungguhnya Allah telah melarang khamr dan hasil jual beli khamr, mengharamkan bangkai dan hasil jual beli bangkai, mengharamkan babi serta mengharamkan jual beli babi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan At-Tabrani, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, "Samanul khamri haram." Hasil penjualan khamr haram. Wa mahrul baghi haram. Hasil dari melacur atau berbuat pelacuran itu haram. Wa samanul kalbi haram. Hasil jual beli anjing itu haram. Wal kubatu haram. Hasil dari main dadu itu haram. Wa in ataka sahibul kalbi, apabila pemilik anjing datang kepadamu untuk minta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah, khamr, judi, dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Nah, ini dalil-dalil yang menyebutkan barang-barang yang diharamkan. Begitu juga pedagang yang curang dalam timbangan, suka ngurangin takaran dan timbangan. Rasulullah ingatkan, Allah mengingatkan dalam satu surah yang diberi nama surah apa? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka, binasa dunia dan akhirat orang yang berbuat curang. Bagus ini ditempel di pasar-pasar rumah. Tapi artinya saja yang ditempel ya. Celakalah orang yang berbuat curang. Bagus itu. Sebelum masuk toko atau pasar atau mall, ditempel kalimat itu. Biar yang dagang ingat. Celaka, binasa dunia akhirat, orang yang berbuat curang. Ngurangin takaran, ngurangin timbangan. Ya. Ada nggak pasar yang nempelin kalimat ini, Wah? Nggak ada ya. Bagus ini kalau ditempel ya di pasar-pasar kaum muslimin. Mengingatkan kaum muslimin untuk tidak berbuat curang. Begitu juga di antara cara menghasilkan rezeki dengan cara yang haram yaitu dengan cara gulul. Gulul itu korupsi, suap tadi. Biasanya ini dilakukan pegawai-pegawai, apalagi ASN, pegawai pemerintah yang dia punya jabatan. Ya. Makanya Ana ingetin kemarin para ASN di Pemda Bekasi. ASN ingat akhirat. Di antaranya Ana ingatkan suap itu laknat. Ya. Suap itu laknat. Kemudian Ana ingatkan jabatan itu amanah. Ya. Dan
Dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Dan Anda ingatkan juga bahwa harta yang haram itu akan dicabut keberkahannya. Jadi kalau kita mengingatkan kepada pegawai-pegawai negeri seperti ini, maka ini akan menjadi baik insya Allah negara kita. Ya, kalau Anda mengingetin langsung saja Umar. Ya, mumpung dikasih kesempatan ngomong di depan ASN, sudah langsung saja. Ya, kasih ancaman-ancaman kalau mereka bersikap khianat. Ya, mereka justru nggak amanah. Ya, urusan nggak diundang lagi mana urusan nanti Umar. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan. Yang kedua, caranya kita supaya tidak menghasilkan harta yang haram dengan cara bertakwa. Tapi waktunya sudah mau asar ya, kita cukupkan sampai takwa ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apakah anjing yang haram air liurnya saja atau seluruh tubuhnya haram? Ini masalah yang ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mereka sepakat kalau air liur anjing itu adalah najis. Yang mereka beda pendapat, apakah tubuhnya anjing itu najis atau tidak? Maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan anjing itu tubuhnya tidak najis, tapi hanya air liurnya saja yang najis. Karena kan hadisnya begitu. Dalam hadis riwayat Muslim, idza walagha fihil kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahunna biturab. Apabila salah satu bejana kalian dijilat anjing, maka hendaknya dia cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka di sini Rasulullah jelaskannya hanya air liurnya. Adapun mereka yang mengatakan bahwa tubuh anjing juga najis karena anjing itu sering jilatin tubuhnya. Berarti otomatis kena juga apa? Air liurnya. Dan wallahu a'lam mayoritas ulama memang berpendapat seluruh tubuh anjing itu juga haram karena tadi gak ada kayaknya anjing yang gak jilatin tubuhnya. Rata-rata anjing mereka menjilatkan tubuhnya berarti kena air liur anjing tersebut. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz mau nanya, penghasilan suami saya mata uang Malaysia ringgit. Kalau menabung dalam ringgit karena nilainya lebih tinggi dan lebih stabil dari rupiah, apakah termasuk riba? Kalau tabungan itu kan akadnya qard. Uang yang kita taruh, apalagi di bank konven, itu sudah pasti akadnya apa? Qard, utang piutang. Karena uang itu akan digunakan oleh pihak bank. Ya. Makanya kalau ada riba, kalau ada bunganya ya sudah pasti di situ ada ribanya. Makanya kalau ummahat mau nabung ke bank konvensional karena penting dan urgent, katakan kepada adminnya, saya mau nabung di bank ini tapi tolong hapuskan ribanya. Saya nggak dapat bunga apa-apa ya setiap bulannya. Bisa nggak kayak gitu ummahat? Bisa. Ya, bilang aja saya nggak mau nerima bunganya. Jadi kalau memang jelas
dari tabungan itu ada bunga, ya jelas itu dapat ribanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Teman saya sudah daftar haji reguler tahun ini. Kemudian ada KBIH nawarin bisa berangkat cepat dengan biaya 2 kali lipat dari harga reguler. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah itu termasuk suap? Tergantung. Kalau memang KBIH itu dapat kuotanya secara halal, artinya kuotanya tuh memang dia dapatkan dengan cara yang dia tidak nyuap pejabat, yang dia tidak nyuap orang-orang yang ngambil kebijakan dalam menetapkan kuota ini, maka ini halal. Tapi kalau ternyata KBIH-nya dia memang nyuap atasannya supaya bisa ngambil apa? Untung dari jemaahnya. Akhirnya ditawarin apa? Untuk bisa cepat. Ya, maka ini yang harus hati-hati. Pastikan kalau ditawarin bisa berangkat cepat, memang itu kuotanya kuota yang halal. Bukan dari hasil menyuap para pejabat yang dia punya wewenang untuk menetapkan kuota dalam haji tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya pedagang makanan. Jika saya mendapatkan pesanan kue, saat customer mesan, mereka hendak memberitahu akan digunakan untuk acara apa. Dan saya juga tidak bertanya kepada mereka. Pada saat hari H, saat mengantar pesanan ke lokasi, ternyata untuk acara tahlilan. Dan di lain waktu pun terjadi kasus yang sama. Apakah halal keuntungan yang saya dapat dari penjualan kue untuk acara tersebut? Halal Ummahat. Kan Ummahat nggak tahu. Kuenya udah jadi kan? Setelah tahu, setelah kuenya udah jadi, baru tahu. Maka halal itu. Ya, semisalnya terjadi lagi, apakah dapat membatalkan pesanan tersebut saat apakah bisa membatalkan pesanan tersebut? Ya, apakah harus ditanya kepada customer untuk acara apa yang dipesan? Gak usah Umar, itu malah susah nanti. Gak usah ditanya, ya. Kalau memang dia pesan kue, nggak apa-apa, layani saja. Kalaupun ternyata untuk acara-acara yang tidak ada tuntunannya, insya Allah Ummahat tidak dapat dosanya dan orang itu saja yang dapat dosa. Ya, karena Ummahat asalnya apa? Tidak tahu, kecuali orang itu yang cerita. Oh ini mau untuk acara ini nanti. Nah, kalau Ummahat sudah tahu tapi masih nolong, itu baru namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. Maka itu nggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah dibuat kuenya, maka nggak apa-apa. Itu halal insya Allah penghasilan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan online. Halalkah berniaga menjual barang KW? Misalnya kaos kaki, celana olahraga, ada checklistnya. Yang kita tahu itu merek Nike, sering dijual di pasar malam. Atau menjual parfum KW, mereknya memakai parfum branded. Misalnya Bulgari, penjual pembeli tahu itu dan sama-sama itu. Nggak boleh Ummahat. Ummahat jual baju Adidas seolah-olah itu asli. Padahal itu bikinan Ummahat sendiri, nggak boleh. Kecuali Ummahat namain dengan nama lain. Adedos. Nggak apa-apa. Tapi ini ngaku-ngaku Adidas padahal itu KW, nggak boleh. Sama dengan dia tulis di situ merek Nike. Padahal itu bukan dari aslinya Nike, nggak boleh, haram nih. Menjual barang KW haram Umar. Termasuk yang membelinya juga dosa kalau dia tahu.
kecuali dia kasih merek yang lain, bukan Nike tapi Noka gitu, ya, atau Nene kayak ya, dia kasih merek. Kalau itu merek dia ya nggak masalah. Ini kok dia ngaku-ngaku merek punya orang lain. Maka ini haram umat. Tidak boleh menjual barang KW, membeli barang KW kalau kita tahu. Ya, kecuali dia merek sendiri ya, bukan ngambil merek dari orang lain. Kalau ngambil merek dari orang lain maka haram hukum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana memberitahu kepada mertua dan adik kakak ipar kalau rentenir itu riba? Karena mereka suka pinjam ke rentenir keliling. Nah itu tuh Bang Emok namanya. Dan jikalau bunganya sudah banyak, suka minta ke suami. Dan suami selalu bayarkan. Miris, mereka pinjam untuk gaya hidup seperti jalan-jalan, bukan belanja kebutuhan. Kasih aja video asatizah tentang bahaya melakukan riba. Kan sudah banyak umat. Ya, karena juga banyak itu kayaknya. Sudah ada belum ya shotnya? Nah, sampaikan tentang bahaya riba diantaranya. Allah hukum pelaku riba itu di 5 fase kehidupan. Yang itu nggak dilakukan Allah kepada pelaku dosa yang lain. Pelaku riba itu dihukum di 5 fase kehidupan. Di dunia, Allah hancurkan keberkahan hartanya. Di alam barzah, Allah azab dia dengan azab kubur. Di yaumul ba'ats dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila yang mabuk kesurupan. Di padang mahsyar ini yang paling ngeri. Di padang mahsyar Allah akan berkata kepadanya, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang. Karena pelaku riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya di padang mahsyar. Dan selanjutnya tempatnya adalah di neraka jahanam. Kasih aja video-video asatiza tentang bahaya riba, bagaimana azabnya di 5 fase kehidupan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya punya ipar yang bekerja di pajak. Suaminya kerja di bank. Saya dan suami pernah coba ngingetin. Namun efeknya kami jadi dimusuh. Sementara orang tuanya sendiri lepas tangan. Bahkan mengatakan kerja di pajaknya pegawai negeri, ngabdi negara, tidak apa-apa. Bagaimana sebaiknya kami bersikap? Apakah kami dosa jika membiarkannya? Kalau memang anti sudah mengingatkan, ya sudah, gugur sudah kewajiban anti. Ya, ummahat kan cukup mengingatkan sekali. Ya, kalau ternyata masih juga seperti itu, ya sudah. Paling kita bisa doain saja supaya dapat hidayah taufik dari Allah. Dan lagi-lagi kasih saja video asatiza yang menjelaskan tentang haramnya ya perkara-perkara tersebut supaya orang itu bisa dapat hidayah taufik dari. Ipar sendiri pernah mengumrohkan orang tuanya dengan gajinya. Apakah seperti itu boleh? Ya tentu nggak boleh kalau hartanya dari hasil yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin tolong teruskan ke Ustadz. Itu kajian sunnah banyak jualan di area masjid. Di mana itu? Ya, rekening infaknya juga bank konvensional. Gimana itu ya Ustadz? Terus membeli ke penjual yang rekeningnya bank konvensional. Dibilangin galakan dia, halal nggak beli ke dia. Yang pertama, kalau yang dimaksud jualan di area masjid tapi di parkiran, ya itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau area masjid itu digunakan sholat 5 waktu. Itu batasannya umaha. Apa yang dimaksud area masjid? Kalau area itu masih digunakan sholat 5 waktu,
nggak boleh kita melakukan transaksi jual beli di area tersebut. Tapi kalau area itu nggak digunakan sholat 5 waktu, nggak digunakan sholat Jumat, maka boleh melakukan transaksi jual beli di tempat tersebut. Nah itu batasannya ya. Yang dimaksud area masjid, yang di situ nggak boleh jual beli kalau area itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Adapun rekening yang infaknya bank konvensional, ini nggak boleh harusnya ini. Ya, masa ya orang yang sudah paham sunnah tapi rekeningnya masih bank konven. Harusnya minimal bank syariah sudah. Walaupun kita akui bank syariah yang ada hari ini belum 100% syariah. Kan sudah sering dijelaskan asatidz. Ketika kita dihadapkan pada dua perkara yang sama-sama, dua-duanya mudarat, maka ambil yang mudaratnya jauh lebih kecil. Ya, akhafud dararain ini, irtikabu akhafud dararain. Mengambil yang mudaratnya lebih kecil, kalau kita tahu dua-duanya mudarat. Bank konven mudarat, bank syariah mudarat, tapi kita ambil yang lebih kecil mudaratnya yaitu bank syariah. Ya, adapun kita beli kepada orang yang dia rekeningnya bank konven, ya tetap aja kita boleh beli. Tapi kita ingetin, ganti dong mas, rekeningnya jangan bank konven. Kecuali dia bisa tadi mensyaratkan di awal dia buka rekening, dia nggak dapat bunga dari bank tersebut. Kalau itu boleh, ummahat buka rekening di bank konven, kalau udah bilang setiap bulan saya nggak dapat bunga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan ummahat kajian kita siang hari ini. Sudah mau azan asar ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.